Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita membahas topik Kota Tangguh Perubahan Iklim atau Climate Resilient City. Mungkin kita bisa mengawali dengan analogi ini ya. Jadi kita bisa menganalogikan bumi atau dunia itu seperti tubuh kita, begitu. Jadi tubuh kita punya kemampuan untuk bisa mengatur dirinya sendiri atau self-regulating mechanism. Begitu pula dengan bumi, gitu. Ibaratnya kalau kita merasakan panas begitu ya, tersengat sinar matahari misalnya. Kemudian kita merasa haus atau kita berkeringat. Itu adalah salah satu respon dari tubuh kita begitu ya untuk kemudian bisa mendinginkan suhu badan begitu. Jadi kalau kita kepanasan itu secara otomatis berkeringat untuk mendinginkan suhu atau kita merasa haus ya karena dengan kita minum air putih itu kemudian akan membantu menetralkan, membalancekan ya, menyeimbangkan suhu seperti itu. Ini juga terjadi pada bumi kita begitu. Jadi ketika ada perubahan begitu ya, ada salah satu bagian di bumi kita ini yang panas begitu, maka dia akan meregulasi dirinya nih, entah itu kemudian meresponnya dengan adanya tekanan yang tinggi, kemudian adanya angin ya, hujan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara untuk kemudian menuju ke kondisi yang balance begitu. Nah, masalahnya adalah ketika ada di proses-proses itu ya, karena ulah manusia misalnya ya, kemudian bumi ini kemudian jadi semakin panas karena global warming dan lain sebagainya. Akhirnya dia juga meregulasi dirinya sendiri, mencoba untuk menyeimbangkan. Nah, tetapi cara menyeimbangkannya bumi ini ya kemudian bisa disebut oleh manusia ini adalah bencana begitu karena manusia yang kemudian menerima dampaknya begitu. Padahal kalau kita lihat dari perspektif atau POV-nya si bumi ya, buminya dia cuman meregulasi dirinya aja gitu. Cuman kita yang numpang begitu kan di atas bumi ini jadi kita kemudian terdampak begitu. Sama seperti misalnya ada daerah aliran sungai begitu ya. Kemudian manusia kemudian membangun tanpa mempertimbangkan arah alirannya tersebut begitu. Arah alirannya itu kemudian tertutup begitu ya, tersumbat begitu. Maka ketika turun hujan begitu atau ada air limpasan ya air itu kemudian akan mengalir ke tempat yang dia biasanya mengalir begitu. Dan itu ternyata sudah menjadi permukiman misalnya, ya, ternyata sudah menjadi perkantoran dan lain sebagainya, akhirnya banjir. Nah, jadi sebenarnya kita yang numpang begitu ya. Dan kebetulan itu adalah mekanisme dari bumi ini yang kemudian meregulasi dirinya dan kita yang menerima dampak sehingga kita menyebutnya itu bencana gitu. Ini kalau kita bicara soal sistem iklim ya, tadi mungkin ada kaitannya juga dengan pemanasan global begitu. Semakin banyak begitu apa radiasi ya dari sinar matahari ini yang terjebak begitu dan kemudian ditambah adanya gas rumah kaca ya, greenhouse gas ini yang menjadi tameng eh, di lapisan ozon ya. Ini maka tadi ya apa beberapa radiasi infrared seperti itu yang harusnya dirilis ke luar angkasa itu mungkin tidak sepenuhnya bisa dirilis ya. Jadi sebagian juga masih terjebak begitu di dalam apa di bawah begitu ya tameng dari greenhouse gas shield ini begitu. Belum lagi kalau semakin semakin tebal ya lapisan tamengnya tadi itu karena semakin banyak misalnya greenhouse gas emissionsnya begitu. Nah, ini akan semakin panas begitu. Jadi ibaratnya kita kayak ada di ruang yang kemudian hangat begitu ya. Kemudian tertutup gitu, nggak ada eh, jalan untuk kemudian udaranya bisa keluar gitu. Semakin
apa ya, rapat tertutupnya begitu kan semakin panas begitu ya. Kayak kita mandi sauna begitu ya teman-teman. Nah ini yang terjadi begitu di sistem iklim begitu. Mungkin analoginya tadi dari self regulating mekanismenya bumi begitu, tapi di sisi lain juga ada pengaruh begitu ya dari apa yang dihasilkan dari kegiatan manusia begitu. Nah ini untuk beberapa jenis ya, apa unsur-unsur apa saja yang kemudian ini bisa menjadi atau bisa dikategorikan sebagai gas rumah kaca. Ini kita bisa melihat di sini ada N2O. Jadi tidak hanya CO2 saja ya, itu ada CH4 begitu, N2O juga begitu. Selain tadi ya ada radiasi dari sinar matahari yang kemudian itu juga terjebak begitu. Jadi ya efeknya semakin panas suhu permukaan bumi, semakin cepat begitu es di kutub itu mencair, semakin naik eh, apa sea level rise-nya begitu, semakin rentan begitu ya, apa kawasan-kawasan di berbagai benua itu untuk kemudian tekanannya menjadi berubah-ubah sehingga ada pergerakan angin begitu ya yang tidak mungkin tidak terprediksikan, ada cyclone, ada badai dan lain sebagainya ya itu yang kemudian terjadi begitu. Belum lagi kalau misalnya ada anomali iklim ya, misalnya musim kemarau semakin panjang, musim dingin semakin panjang, musim dingin semakin ekstrim, musim panas semakin ekstrim panasnya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di kondisi di Indonesia begitu ya, ini yang diprediksikan oleh BMKG mulai tahun 2020 sampai 2030 begitu, ada kenaikan suhu ya sekitar 0,5 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhu yang setengah derajat Celcius ini saja itu dampaknya sudah sangat terasa begitu. Mungkin kita sekarang sudah mulai merasakan ya karena kita di pertengahan ini ya, kita di 2026 gitu. 4 tahun lagi menuju 2030. Di sini disampaikan bahwa curah hujannya itu diproyeksikan semakin berkurang begitu ketika ini ada di musim kemarau ya gitu. Dan kemudian ketika ada musim kemarau itu rasanya semakin panas dan semakin kering begitu. Jadi daerah-daerah yang memang sudah punya kerentanan terhadap apa kemarau atau kekeringan ya itu akan semakin kering begitu. Bahkan mungkin daerah-daerah atau em, kota atau wilayah di Indonesia yang tadinya tidak ada kerentanan kekeringan ya akhirnya jadi kekeringan begitu. Kota yang dulunya adem gitu ya, seperti kota saya, kota kelahiran saya, kota Malang, itu yang sekarang dirasakan mungkin tidak sedingin dulu begitu ya, karena dampak-dampak ini. Jadi nanti sampai 2030 ini akan lebih hangat begitu. Gitu. Jadi ya ini mempengaruhi kenyamanan termal ya, kita sebagai masyarakat yang kemudian berkota. Bagaimana kemudian pada saat musim hujan, pada saat musim hujan juga ada perubahan begitu. Jadi hari hujan lebat itu akan semakin meningkat begitu. Kalau dulu mungkin itu sudah terbiasa ada gerimis begitu ya. Sekarang kalau sekalinya hujan itu jarang ya, gerimisnya mungkin sebentar begitu ya, tetapi sering kali langsung hujannya itu lebat begitu. Nanti trennya akan semakin sering seperti itu, hujannya lebat kemudian disertai angin dan lain sebagainya. Mungkin kita sekarang sudah mulai merasakan ya dampaknya ya. Jadi agak kurang bisa kalau mau berromantis-romantis ya, dengan gerimis-gerimis romantis gitu. Jadi ini akan sering hujannya itu lebat begitu. Jadi ini juga at some point akan meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi gitu untuk kota-kota atau wilayah yang kurang baik begitu ya sistem drainasenya, kurang daerah resapan untuk airnya ya, RTH-nya kurang misalnya, kemudian banyak perkerasan dan lain sebagainya, tidak ada tempat untuk air limpasan itu meresap ke tanah misalnya, belum lagi kemudian ada permasalahan sampah yang menyumbat dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian akan semakin parah begitu. Tapi juga bisa kota-kota atau wilayah yang tadinya itu tidak ada kerentanan banjir ya, kemudian bisa juga kemudian mengalami banjir gitu. Makanya ini
harus sangat kemudian menjadi concern ya dari kita semua begitu. Ini tadi yang saya singgung ya teman-teman terkait dengan pengaruh begitu perubahan iklim terhadap risiko bencana. Ini semua dikarenakan ulah manusia, makanya disebut antropogenik begitu ya, climate change begitu karena kegiatan manusia di atas bumi inilah yang kemudian berkontribusi terhadap percepatan begitu ya perubahan iklim seperti tadi global warming dan lain sebagainya. Yang mana ini juga akan meningkatkan risiko bencana begitu, exposure masyarakat atau mungkin permukiman-permukiman yang dulunya mungkin tidak rentan sekarang kemudian jadi rentan, yang dulunya rentan semakin rentan begitu. Ya, jadi ini semua menjadi dampak begitu ya dari perubahan iklim. Nah, kita harus segera merespon begitu ya. Mungkin banyak sekali sekarang digaung-gaungkan aksi-aksi ya untuk kemudian peduli begitu tentang iklim begitu atau bagaimana kemudian dari level rumah tangga, dari masyarakat itu juga bisa langsung bergerak begitu ya untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Karena apa ya? Karena tadi ya ini tidak bisa kemudian dianggap remeh begitu. Jadi bencana akibat dari perubahan iklim ini juga merupakan sebuah keniscayaan begitu ya. Ini sudah bisa dirasakan begitu oleh siapapun begitu ya. Jadi eh, ini akan bahaya ya kalau misalnya apa ya dirasakan begitu oleh orang-orang yang memang tadinya sudah rentan begitu, orang-orang yang eh, tidak memiliki kapasitas untuk kemudian bisa merespon ya bencana ini dengan baik begitu, yaitu orang-orang yang miskin ya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, orang-orang yang hidup di rumah-rumah yang informal, misalnya kaum-kaum yang marginal begitu, orang-orang yang memang mereka ini sudah punya kerentanan. Belum lagi kalau tadi ya akan semakin sering begitu frekuensinya, akan semakin eh, tinggi intensitasnya begitu. Maka ya itu ya akan sangat perlu diperhatikan. Nah, dalam dunia eh, perubahan iklim begitu ya, ada yang namanya disaster risk reduction dan juga climate change adaptation gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda begitu, tetapi biasanya perlu kemudian untuk disinergikan gitu. Kalau untuk secara umum ya, untuk kebencanaan seperti yang ada di Indonesia juga, kita juga ada ya pengurangan risiko bencana ya, namanya ada eh, rencana penanggulangan bencana begitu. Tetapi ada juga eh, rencana aksi daerah untuk gas rumah kaca. Nah, ini salah satu bentuk dari pengejauhan dari climate change adaptation begitu. Jadi CCA dan DRR ini harus berjalan beriringan ya dan dapat disinergikan begitu untuk kita bisa merespon eh, dan meminimalisir begitu risiko atau dampak dari perubahan iklim atau bahkan bencana akibat perubahan iklim gitu. Ini ya tadi ya sinerginya begitu. Jadi kalau biasanya di RR itu lebih di bawah BNPB atau BPBD gitu ya. Kalau CCA itu biasanya lebih banyak dinaungi begitu ya atau menjadi kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup biasanya ya atau Dinas Lingkungan Hidup gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kemudian harus disinergikan begitu. Nah, ini kalau untuk berdasarkan IPCC report ya, ini untuk kasus di dunia pertanian sebenarnya, tapi masih sangat relevan ya untuk kita bisa refleksikan di aspek atau bidang perkotaan begitu. Ini bisa kita lihat ya, ada perbedaan begitu antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang mana mitigasi ini lebih kepada eh, intervensi begitu ya. Bagaimana kemudian kita menghadirkan intervensi untuk mengurangi sumbernya gitu. Jadi kalau kita tahu sumber dari
masalah perubahan iklim itu adalah emisi gas rumah kaca, ya itu yang kemudian diintervensi gitu. Jadi dari sumbernya gitu. Kemudian ada juga adaptasi perubahan iklim. Nah, adaptasi perubahan iklim ini penyesuaian ya. Jadi ibaratnya kita sudah mengenali begitu ya, sudah menyadari ada permasalahan terkait dengan perubahan iklim, tetapi kemudian bagaimana responnya? Apa yang kita lakukan untuk kemudian bisa mengurangi dampak atau mengurangi tadi ya bahayanya, mengurangi kerugiannya misalnya. Jadi ini merupakan adanya adaptasi begitu ya, bagian dari adaptasi. Nah, ini perbedaannya ya. Untuk mitigasi itu biasanya skalanya lumayan luas ya. Kalau adaptasi itu skalanya lokal, karena ini juga kontekstual begitu. Nanti adaptasi, cara saya beradaptasi terhadap udara panas misalnya mungkin berbeda dengan Anda begitu, yang caranya mungkin beda. Mungkin ada yang caranya kurang tepat, misalnya kita semakin menyalakan AC gitu ya. Ada yang caranya dengan menggunakan fan misalnya ya, atau memodifikasi rumah sehingga banyak jendelanya begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi cara-cara untuk adaptasi itu lokal ya, localized begitu. Jadi kontekstual juga begitu. Belum tentu sama antara lokasi satu dengan lokasi yang lain begitu, karena karakteristiknya berbeda. Kemudian dari sisi waktu untuk mitigasi ini juga lebih lama ya sifatnya, karena untuk bisa mengurangi atau mengintervensi sumbernya itu kan mungkin juga nggak mudah ya, karena banyak sekali sumber dari emisi gas rumah kaca begitu. Jadi tidak bisa kemudian dilakukan dalam waktu yang singkat begitu. Perlu pemahaman yang sama begitu antar berbagai pemangku kepentingan. Kemudian juga perlu ada komitmen bahkan mulai dari dunia global ya, sampai kemudian ke negara-negara yang mungkin juga memiliki andil yang cukup besar di dalam eh, gas rumah kaca dan lain sebagainya. Jadi lumayan agak apa ya, butuh effortnya itu tidak kemudian bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sedangkan kalau adaptasi ini bisa eh, dalam waktu singkat begitu, karena tadi ya sifatnya localized begitu, dan juga bisa disesuaikan dengan siapa yang kemudian berbuat apa begitu. Ya, kalau sektornya ini bisa dilihat ya, kalau untuk yang mitigasi lebih banyak ke energi, transportasi, industri, masalah sampah, begitu. Kalau adaptasi ini lebih ke air ya, masalah air, kesehatan, begitu ya, atau daerah-daerah pesisir seperti itu. Nah, ini tadi ya untuk adaptasi, begitu. Ini bagaimana kemudian dari kita begitu ya bisa berkontribusi untuk mengurangi exposure begitu, mengurangi vulnerability begitu. Jadi kalau misalnya adaptasinya bagus begitu ya, ini kerentanannya akan bisa berkurang begitu. Jadi eh, ini akan menentukan juga. Antara mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ini juga perlu bersinergi ya. Jadi kita bisa melihat begitu dari mulai dari level kebijakan ya, yang di level global sampai yang level nasional, regional, bahkan sampai ke tingkat yang lokal ya. Ini perlu adanya sinergi antara adaptasi dan mitigasi, atau dari mitigasi kemudian memandatkan begitu ya untuk kemudian adaptasinya harus seperti apa gitu. Jadi dari adaptasi akan memberikan masukan untuk mitigasi yang seperti apa, dari mitigasi bisa juga memberikan arahan ya untuk adaptasi di tingkat lokal atau di komunitas itu yang seperti apa begitu. Jadi ini bisa dilihat ya. Kemudian ini salah satu contoh Climate Resilient Framework ya dari ISET Internasional begitu. Mungkin ada kerangka-kerangka kerja yang lain ya, framework yang lain terkait dengan climate change begitu. Setidaknya di sini kita bisa melihat bahwa
Untuk bisa membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim itu sangat penting ya adanya pembelajaran begitu atau pemahaman yang baik begitu ya dari eh, institusi-institusi yang mempunyai power atau mempunyai kewenangan di kota atau wilayah atau negara itu, kemudian dari stakeholders-stakeholdersnya, dan dari sistem kotanya atau sistem daerahnya begitu. Jadi bagaimana ini bisa memahami atau mengenali kerentanannya sendiri begitu. Kemudian ada shared learning nih begitu. Kalau untuk membangun ketangguhan itu apa yang kemudian bisa diprioritaskan begitu. Kira-kira apa yang sesuai begitu desain dari konsep teknologi yang seperti apa misalnya atau infrastruktur yang seperti apa atau gerakan-gerakan masyarakat yang seperti apa yang kemudian sesuai untuk bisa diimplementasikan dan kemudian bisa dimonitor begitu ya dan bisa kemudian memberikan arahan yang jelas begitu ya untuk masyarakat seperti apa yang bisa dilakukan untuk pemerintah itu apa yang bisa dilakukan untuk pemangku kepentingan yang lain apa juga yang bisa dilakukan. Nah, ini beberapa tahapan ya. Mungkin sama seperti yang kita biasa kenali begitu di dunia perencanaan ya untuk membangun kerangka kerja untuk climate resilient ini pasti yang di awal memerlukan adanya pemahaman konteks ya dan juga fokus harus jelas begitu. Kira-kira prioritasnya apa, tujuannya apa, kira-kira kebutuhan dan peluang-peluang yang ada seperti apa, masalah-masalah atau isu-isunya juga apa. Kemudian perlu mengevaluasi, menganalisis ya vulnerability-nya begitu. Jadi dari kerentanan-kerentanan risiko-risikonya itu seperti apa gitu ya. Baru kemudian dilakukan analisis terkait pada opsi-opsi yang memungkinkan untuk adaptasi misalnya atau bahkan ada masukan untuk jangka panjang misalnya untuk mitigasi ya boleh saja bisa saja kemudian ini menjadi arahan yang kemudian muncul dari hasil analisisnya atau kemudian selanjutnya bisa diimplementasikan ya dan jelas begitu siapa yang akan mengimplementasikan seperti apa mekanismenya gitu dan yang terakhir bisa menjadi bahan untuk evaluasi begitu. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ya teman-teman. Jadi menurut saya ini contoh-contoh yang baik begitu ya untuk bisa kita pelajari begitu dari berbagai negara. Yang pertama saya mengambil contoh dari New York City ya. Mereka eh, menggunakan analisis permodelan ya untuk memitigasi dampak ya dari climate change itu jangka panjang begitu. Jadi mereka sudah menggunakan perhitungan ya untuk banjirnya itu mempertimbangkan 100 tahunan gitu ya, banjir 100 tahunan. Kemudian memperkirakan kira-kira kenaikan muka air laut yang kemudian bisa terjadi dengan banjir tersebut yang 100 tahunan itu seperti apa begitu dan mereka sudah memprediksikan begitu ya di sini sampai 2080. Mungkin kalau proyeksinya itu tidak jangka panjang banget ya 20 tahun mungkin ya bisa terlihat ya yang mana saja yang kemudian akan menjadi rentan untuk terkena banjir rob begitu ya atau tenggelam. Tetapi kemudian perlu juga mempertimbangkan yang 100 tahunan karena gimana pun juga kalau misalnya terjadi anomali cuaca ya misalnya ada suatu waktu yang kemudian cuacanya ekstrim sekali kemudian bisa saja kemudian terjadi banjir yang seperti banjir 100 tahunan padahal itu sebelum belum 100 tahun misalnya ya. Nah, ini kan ini penting ya untuk kemudian diantisipasi sehingga mereka bisa menentukan guna lahannya ya, perencanaan ruangnya. Kira-kira bagaimana memitigasinya, apa yang kemudian bisa diadaptasikan, bagaimana pengaturan guna lahannya dan lain sebagainya.
Ada juga contoh lain ya, intervensi yang lain atau bagaimana merespon dari climate change ini dengan cara yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Singapura begitu. Mereka sudah memiliki climate action plan di mana salah satu bagiannya di situ mereka menerapkan carbon tax ya. Mungkin kita juga sudah mulai ya ada penerapan carbon tax, tetapi mungkin masih belum semasif yang ada di Singapura begitu. Jadi mereka memberlakukan pajak karbon ini ya bagi bisnis sektor seperti itu ya atau konsumen terkait dengan energi begitu ya terutama. Jadi ini bisa menjadi apa ya bahan untuk mengendalikan ya atau mengurangi begitu ya konsumsi energi yang bukan dari energi terbarukan begitu sehingga ini juga akan berdampak terhadap pengurangan dampak dari perubahan iklim begitu. Jadi mereka mentargetkan untuk eh, energi efisiensi begitu ya. Jadi lebih mensupport yang sifatnya itu aksi-aksi yang lebih ke aksi yang green actions begitu dan lower carbon dan juga greener economy gitu. Ada contoh lain ini masih dari Singapura ya. Mereka juga sudah membuat yang namanya eh, Safeguarding Singapore's Futures ini dari desainnya mereka mencoba untuk kemudian mengidentifikasikan bagaimana kebutuhan kotanya begitu ya, di mana mereka juga ada keterbatasan lahan begitu. Di satu sisi mereka membutuhkan banyaknya ruang terbuka hijau begitu ya karena pembangunannya juga cukup masif begitu. Tapi di sisi lain mereka kekurangan lahan sehingga mereka mengintegrasikan ruang-ruang terbuka hijau ini di bagian-bagian di dalam, di tengah, di atas gedung begitu. Itu kemudian diharapkan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Tidak hanya itu mereka juga apa ya menerapkan building a city in nature begitu ya. Kalau teman-teman lihat mereka sudah punya perencanaannya resilient climate resilient Singapore itu ya. Ada beberapa prinsip-prinsip yang mereka terapkan di situ begitu. Termasuk juga bagaimana penggunaan energi begitu supaya lebih efisien begitu. Bagaimana pengaturan manajemen persampahan atau manajemen lalu lintas yang kemudian lebih menggunakan banyak public transport dan kemudian promoting ini ya inklusif eh, dan safe mobility begitu jadi pedestrian atau pesepeda itu juga bisa aman begitu ya melakukan perjalanan di Singapura. Belum lagi kalau yang terkait dengan masalah air begitu ya masalah sampah begitu ya dan ini sudah mereka coba proyeksikan begitu dan mereka coba rangkum begitu ya di dalam dokumen ini begitu. Ada contoh yang lainnya lagi dari Filipina begitu. Jadi di Filipina ada yang namanya Makati City ya. Ini contoh yang mungkin terkesannya simpel tetapi menurut saya itu bagus ya diimplementasikan. Jadi pemerintah di Makati City itu mereka berpikir gimana ya caranya untuk bisa kemudian berkontribusi terhadap pengurangan dampak perubahan iklim begitu. Oh, mereka ternyata melihat oh, dari energi aja dulu gimana begitu. Terus dari penerangan jalan umum ya, dari lampu-lampu yang dipakai oleh pemerintah itu kan lumayan gitu ya. Kalau di total itu jumlah energi yang dikonsumsi itu sebenarnya lumayan banyak begitu di setiap bulan, setiap tahunnya begitu. Akhirnya mereka mencoba untuk gimana caranya hemat energi dari situ aja, dari PJU aja. Akhirnya mereka menggunakan lampu yang LED begitu ya. Jadi mereka apa mencoba begitu ya untuk menerapkan energi efisien itu dari eh, intervensinya itu dari lampu jalan gitu dan itu ternyata berhasil begitu. Jadi tidak ada apa ya usaha yang kesannya kayak sepele begitu ya padahal itu mungkin eh, dampaknya lumayan begitu untuk berkontribusi terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang lain ini terkait dengan sektor transportasi ya, contohnya di Seattle begitu di Washington di USA untuk kemudian bisa
memotivasi ya masyarakat untuk bisa lebih banyak menggunakan public transport, mereka mencoba untuk kemudian mengakomodir kebutuhan masyarakatnya. Oh, masyarakat itu ternyata lebih banyak yang suka selain jalan kemudian pakai sepeda begitu. Kenapa enggak kemudian diintegrasikan begitu? Ada jalur-jalur sepeda yang kemudian itu nyambung juga dengan halte transportasi umum, dan transportasi umumnya juga bisa menampung sepeda gitu ya. Jadi orang yang bersepeda itu kemudian tidak berhenti di satu titik saja begitu kemudian mereka bingung ya, atau mereka harus bersepeda jarak yang jauh gitu, tetapi mereka juga bisa menggunakan public transport. Jadi ini supaya mengurangi kendaraan pribadi gitu. Jadi masyarakatnya itu tidak perlu naik mobil terus parkir di dekat situ gitu. Jadi tetap pakai sepeda aja gitu. Jadi mengurangi greenhouse gas emissionsnya juga. Jadi semua terintegrasi antara pedestrian, cyclist gitu ya, apa dari sepeda dengan transportasi umum gitu. Untuk yang lain ini menarik juga ya dari Seoul, dari Korea Selatan. Mereka itu kebetulan saya sempat belajar langsung ya ke sana di tahun 2018 itu, cross learning visit begitu ya ke Seoul dan mendapatkan paparan langsung begitu dari pihak yang terkait, dari pemerintahnya atau dari yang pengelola fasilitas, dan kami mengunjungi fasilitasnya secara langsung. Jadi kami mengunjungi salah satunya ini, Seoul Energy Dream Center begitu ya. Mereka itu menyampaikan bahwa Seoul ingin menjadi kota yang independen energi begitu. Jadi mereka mencoba untuk merubah begitu ya. Pertama mereka itu memanfaatkan panas bumi begitu ya dari em, lahan yang bekas landfill gitu. Jadi dulu mereka juga menggunakan landfill begitu. Tetapi kemudian direstorasi begitu ya. Dan kemudian dikelola, dimanfaatkan panas buminya ini untuk eh, tenaga listrik begitu. Mereka juga menggunakan insenerator sebenarnya ya. Mereka menggunakan insenerator, tapi inseneratornya ini yang khusus tidak memberikan residu racun terhadap lingkungan ya. Jadi zero polutan begitu. Sedangkan hasil dari insenerator itu abunya ya itu biasanya dipakai untuk bahan membuat jalan, untuk pengerasan jalan begitu. Jadi untuk sampah-sampah yang itu sampah berbahaya, sampah yang benar-benar sudah tidak bisa diolah atau dikelola ya, itu kemudian dihancurkan di insenerator tersebut. Gitu. Nah, sebagian listrik yang dihasilkan dari panas bumi tadi itu di landfill yang dekat tidak jauh dari fasilitas ini itu dipakai untuk insenerator ini tadi. Gitu. Ya. Nah, kemudian di dekat lokasi itu juga mereka mempunyai hydrogen station begitu. Jadi mereka itu mengembangkan ya apa bis elektronik begitu yang menggunakan bahan bakarnya hidrogen gitu, dan mereka ada stationnya. Mereka ingin public transport di apa di Seoul nantinya itu menggunakan tenaga hidrogen gitu, pakai air gitu. Mereka di situ juga ada tempat untuk exhibition ya, tempat untuk edukasi begitu. Jadi masyarakat itu bebas ya untuk kemudian datang ke Seoul Energy Dream Center untuk kemudian bisa paham gitu. Mereka bisa tahu tentang energi, tentang upaya untuk mengelola sampah begitu ya, tentang upaya untuk adaptasi perubahan iklim misalnya. Jadi mereka teredukasi di situ begitu. Kemudian ini juga hal yang menarik, menurut saya sangat menarik karena apa? Karena Seoul ini punya eh, aplikasi yang bisa memotivasi eh, para citizennya ya, untuk mereka itu juga ikut kontribusi di upaya perubahan iklim gitu. Karena kita tahu ya, ini kan kalau masyarakat itu biasanya pasti kalau diajak untuk bergerak itu pasti cari benefitnya itu apa begitu, apa untungnya bagi saya dan lain sebagainya. Nah, ini mereka paham tentang hal itu dan mereka membuat eco mileage program dan eco driving mileage begitu. Nah, eco mileage program ini bisa diikuti oleh masyarakatnya ya, itu untuk kemudian
mereka bisa melaporkan seberapa banyak mereka mengurangi konsumsi energi rumahnya gitu. Jadi ketika nanti ada peningkatan penghematan ya energi itu mereka kemudian mendapatkan poin-poin gitu, bisa dikumpulkan poin-poinnya. Tidak hanya itu, dalam urusan transportasi juga sama begitu. Kalau misalnya mereka mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya, kendaraan pribadi, eh, semakin berkurang milesnya ya, itu mereka juga semakin mendapatkan poin begitu. Nah, poin-poin ini, kedua poin ini, poin-poinnya itu kalau misalnya dikumpulin pada banyak begitu, nantinya bisa kemudian di-redeem, bisa ditukarkan untuk mendapatkan reward. Kira-kira rewardnya apa dari pihak pemerintah. Nah, yang sangat pintarnya ya, saya sangat kagum. Rewardnya ini bukan berupa apa ya voucher atau kebutuhan sehari-hari bukan. Rewardnya ini bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan lainnya. Jadi poin-poin tadi bisa dikumpulkan, bisa ditukar menjadi diskon untuk beli rumah. Nah, ternyata Seoul Metropolitan Government itu bekerja sama dengan konsorsium properti begitu. Untuk mereka kan biasanya juga bisa gitu ya, mana apa memberikan CSR. Nah, itu bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya jadi diskon aja gitu. Tetapi itu sangat bermanfaat. Jadi banyak yang termotivasi masyarakatnya ya. Apalagi kalau harga rumahnya juga tinggi ya, begitu. Kemudian bisa juga untuk mengatasi permasalahan backlog kan, begitu. Jadi ya menurut saya ini sebuah inovasi yang sangat pintar ya dari Seoul, Korea Selatan, begitu. Ada yang lain yang terkait dengan masalah pengelolaan persampahan, begitu. Ini ada namanya Seoul Upcycling Plaza, teman-teman bisa juga googling ya. Bisa dieksplor lagi. Menurut saya ini fasilitas yang sangat baik begitu. Eh, untuk fasilitas Seoul Upcycling Plaza ini, mereka Seoul Metropolitan Government bekerja sama dengan konsorsium pihak-pihak swasta yang lebih profesional di bidang desain begitu. Jadi kalau yang tadi ya terkait dengan energi, Seoul Energy Dream Center ini Seoul Metropolitan Government bekerja sama dengan konsorsium akademisi atau researcher begitu. Jadi yang mengelola Seoul Energy Dream Center itu adalah si konsorsium itu tadi begitu. Jadi mereka mendapatkan kewenangan dari pihak pemerintah untuk mengelola. Mereka bisa riset, bisa inovasi terkait dengan energi dan lain sebagainya di sini gitu. Dan mereka yang mengelola Seoul Energy Dream Center ini, fasilitas ini. Nah, yang ini juga sama. Mereka juga mendapat kewenangan dari pihak pemerintah untuk mereka mengelola Seoul Upcycling Plaza ini. Jadi di dalam gedungnya ini itu ada banyak ruang-ruang yang kemudian bisa dipakai oleh profesional desainer begitu, yang mereka itu bisa menggunakan atau bereksperimen gitu ya, menggunakan produk-produk dari sampah ini untuk dijadikan bahan-bahan atau barang-barang yang bagus untuk kemudian bisa mendapatkan nilai ekonomi, bisa dijual begitu. Masyarakat itu kemudian bisa bebas begitu ya untuk kemudian mengikuti program-program yang ada di sini. Bisa juga belajar cara mengolah sampahnya dan lain sebagainya. Gitu. Waktu saya ke sana ada contoh-contoh begitu ya, ada tas, dompet itu yang bagus begitu. Ternyata itu dari ban atau dari sisa-sisa payung, bahan payung itu, sisa sampah payung begitu. Dari ban kendaraan kemudian jadi tas. Itu tapi nggak kelihatan kayak tas dari ban begitu loh. Kelihatannya seperti tas yang bermerek yang bagus begitu karena memang yang membuat itu dari profesional bag designer gitu. Nah, ini bagus begitu ya, teman-teman. Jadi eh, bisa sekaligus juga menjadi eh, apa implementasi dari circular economy dan juga bisa meningkatkan livelihood begitu dari masyarakat gitu. Untuk yang lain terkait dengan transportasi publik, mungkin tadi ada contoh lain ya dari US. Nah, di Seoul ini juga sama, mereka meningkatkan konektivitas begitu ya. Jadi ada integrasi antara eh,
bersepeda, pejalan kaki, dan juga transportasi publik begitu. Jadi mereka benar-benar promoting itu begitu ya. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan di kuliah kali ini ya, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan secara terpisah ya, melalui media yang sudah saya sampaikan, gitu. Semoga di pertemuan yang lain kita bisa ada kesempatan untuk berdiskusi secara langsung. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.